Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Sariful Amin dari jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. NPM 192191108. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang penilaian gizi dan penghitungan indeks dalam tubuh. Jadi untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang status gizi. Jadi apa sih status gizi? Jadi status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Kemudian pada materi yang kedua yaitu mengenai tentang metode penilaian status gizi. Metode penilaian status gizi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara langsung, antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Kemudian pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Massa tubuh, pengukuran linear panjang, komposisi tubuh. Kemudian ada massa tubuh. Jadi massa tubuh ini yaitu penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, lalu menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Kemudian pengukuran linear atau panjang, pengukuran tinggi badan dilakukan dengan berdiri tegak tanpa sepatu. Lalu pengukuran tinggi badan menggunakan sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempel secara vertikal pada dinding atau tiang tegak menggunakan alat pengukur tinggi badan stadiometer. Pengukuran panjang badan dilakukan balita pada umur 2-3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat pengukuran tinggi badan. Pengukuran linear kepala bisa dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala. Hydrocephalus besar dan ukuran kepala kecil yaitu mikrosefali. Kemudian pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkaran dada dan lingkaran kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein. Kemudian lingkar lengan atas, pita lila. Pengukuran lengan atas biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Kemudian pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada manula terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Untuk pengukuran lemak dalam tubuh saya menggunakan alat skin fold capillaire. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, kulit bagian lengan ditekan kemudian dicapit. Lanjut untuk dilihat dari ukuran milimeternya. Yang pertama yaitu saya akan mencotokkan Hayan berusia 18 tahun, berat badannya 64 kg, tinggi badannya 175 cm, tricep 14 mm, kemudian hasil pengukuran bicep 6 mm, subcapula 14 mm, suprailiaca 21 mm. Jadi jika ditotal dengan jumlah 55. Jadi dengan demikian persentase lemak tubuh adalah 20,1%. Nah, dikali 64 kg berat tubuh dari si Hayan ini. Jadi jika dikalikan yaitu dihasilkan angka 12,8 kg sehingga berat badan tanpa lemak adalah 64 min atau dikurangi 12,8 kg sama dengan 51,2 kg. Pada materi berikutnya yaitu penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan adalah metode yang sangat penting untuk penilaian status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, mukosa oral atau
organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Kemudian tanda-tanda klinis kurang gizi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rambut tipis, merah seperti berwarna. Kemudian rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit atau bisa disebut dengan rontok. Kemudian kelainan kulit, pandangan mata sayu, pembesaran hati, apatis atau rewel. Yang ketujuh otot mengecil. Kemudian di sini ada penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Selanjutnya yaitu penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur jaringan. Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri indeks massa tubuh IMT untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat juga digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.